lagi karena pada hari ini perilisannya langsung 2 episode sekaligus guys. Tapi kali ini kita akan rangkum episode 1 dulu ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Setelah Sun Wukong terlahir kembali, dia dan Tathagata masuk ke kerajaan Asura. Hingga akhirnya mereka berhasil mendapatkan pedang keadilan surga. Dan setelah itu Wukong membawa pedang itu ke surga. Hal itu mengungkap bahwa sebenarnya Kaisar Sitianlah yang merupakan pemimpin dari Jiwa Gelap yang sesungguhnya. Dan akhirnya perang besar pun pecah. Tapi untungnya Dewa Sasin telah mempersiapkan semua ini jauh-jauh hari, hingga membuat Wukong pun kini berhasil menancapkan pedang surga itu ke tempatnya lagi dan melepaskan kembali jiwa Kaisar Sitian yang telah lama terkurung dalam pedang itu. Sedikit penjelasan ya guys, biar semuanya pada ingat. Jadi jiwa Kaisar Sitian itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu yang telah berubah menjadi ketua geng kegelapan, dan yang satu yang berada di dalam pedang itu dan merupakan jiwa yang baik atau jiwa Kaisar Sitian yang asli dan masih murni. Dan kini kemunculan jiwa Kaisar Sitian Cahaya itu mulai menekan jiwa-jiwa kegelapan dan membalikkan keadaan yang sebelumnya didominasi oleh pasukan jiwa gelap. Kaisar Sitian Gelap pun kini tak ada pilihan lagi. Ia lalu bergegas pergi ke aula 3 dewa untuk meminta pertolongan kepada leluhur dari sang kegelapan. Dan kini terlihat beberapa anak buah Sitian pun bekerja keras untuk membuka peti yang berada di tengah itu. Dan setelah berhasil dibuka, peti itu langsung memancarkan sinar gelap yang besar yang mengarah ke atas. Sitian pun langsung memberikan hormat dengan kebangkitan itu. Dan kini mulai terlihatlah seorang yang benar-benar bangkit dari peti kuno yang gelap itu. Dan bisa ditebak, itu adalah sang raja kuno kegelapan atau leluhur dari semua kejahatan di dunia ini, yaitu Yuanzi Tianzun. Dan setelah bangun, Yuanzi Tianzun pun dengan kejamnya langsung menyedot semua anak buah Sitian yang telah membuka petinya, membuat mereka pun langsung tewas dan berubah menjadi mayat kering kerontang. Yuanzi Tianzun pun langsung mengatakan kepada Sitian dan kawan-kawan kalau tubuhnya yang baru bangun dari tidur yang lama membutuhkan nutrisi untuk memulihkannya. Ia pun lalu memuji kerja keras Sitian selama ini. Ia lalu mulai memancarkan kekuatan gelapnya yang super duper dahsyat itu, yang membuat langit dan awan pun menjadi sangat gelap dan bergulung-gulung. Scene kemudian beralih di Istana Surga, di mana saat ini Jenderal Surga Timur masih disibukkan pertarungannya dengan mantan muridnya yang sekarang berubah menjadi Dewa Gelap. Mereka pun saling beradu kekuatan besarnya, tapi tiba-tiba saja Jenderal Timur pun dengan mudah mengalahkan mantan muridnya itu hanya dengan 1 tamparan saja. Ia lalu mengatakan kepada De Guangting kalau ia berharap agar muridnya itu kembali ke jalan yang benar, karena De Guangting merupakan murid favoritnya. Dan tiba-tiba saja langit yang tiba-tiba gelap jelas saja membuat Jenderal Timur pun terkejut. Sementara De Guangting dia malah merasa senang karena ia tahu bahwa saat ini leluhurnya benar-benar telah dibangkitkan. Di sisi lain, saat ini Jenderal Barat pun sangat panik dengan kegelapan yang muncul. Ia merasa kekuatan itu benar-benar sangat menindas. Sementara De Saxing yang saat ini menjadi lawan dari Jenderal Barat merasa sangat senang dengan fenomena ini. Dan di sisi lain, saat ini Wukong masih sibuk baku hantam dengan Jenderal Utara. Tapi tiba-tiba saja Jenderal Utara menghentikan duelnya itu, karena ia tahu kalau leluhur dari kegelapan saat ini sudah benar-benar bangkit. Dan ia merasakan panggilan dari sang raja kuno Yuanzi Tianzun. Dan Jenderal Utara pun mengatakan kalau semua kekacauan yang terjadi ini otaknya sebenarnya adalah Yuanzi Tianzun itu. Dewa Sasin yang melihat hal ini pun menilai kalau pertempuran ini masih sangat jauh dari kata selesai. Scene kemudian beralih di Istana Raja Naga. Terlihat saat ini 2 raja dan 2 pangeran naga sedang mengamati fenomena langit yang sedang terjadi. Mereka merasa kalau ada seorang dewa yang baru saja lahir di dunia ini. Akan tetapi sang pangeran naga merasa kalau yang lahir tidaklah seperti dewa, karena seorang dewa tidak pernah memiliki lebih dari 1 wajah.
sang Raja Tua Timur pun mengingatkan naga yang lain agar berhati-hatilah jika berurusan dengan mereka para dewa. Akan tetapi, sang Raja Naga Selatan bersama dengan putranya pun malah tersenyum karena tampaknya mereka mempunyai rencana yang picik. Dan di situ tampaknya Aujou mulai curiga. Di sisi lain, di negara Asura, Suma yang saat ini berguru kepada Tathagata pun merasakan kalau saat ini sesuatu yang besar telah terjadi. Akan tetapi, Tathagata pun segera menenangkannya agar Suma bisa fokus untuk belajar. Dan terlihat di sana